Halo teman-teman, bareng gua Adit Bugi dalam Explore Film One Ordinary Day episode 2. Episode ini berjudul Tersangka. Nah, bagaimana alur ceritanya? Langsung saja. Episode 2, One Ordinary Day. Nah, setelah Hyun So menyepakati bahwa Pak Han akan menjadi kuasa hukumnya, Pak Han pun kemudian mencari tahu siapa yang menangani kasus Hyun So. Dan ternyata kepala polisi Park San Bum lah yang menanganinya. Kita panggil saja dia San Bum. Namun kasus ini makin berat ketika Pak Han mengetahui bahwa Pak San Bum, kepala polisi tersebut, akan pensiun dalam waktu 3 bulan ke depan. Nah, otomatis Pak San Bum ini akan berusaha menyelesaikan kasus ini agar saat pensiun setidaknya dia meninggalkan legacy atau prestasi yang baik. Nah, hal tersebut bisa kita lihat bahwa Pak San Bum ini mencari informasi dengan menginterogasi orang-orang yang menurutnya punya potensi dalam kasus tersebut. Bahkan anak buahnya pun diinterogasi untuk dijadikan barang bukti di persidangan nanti. Kemudian Pak Han menjelaskan kepada Hyun So mengenai teknis peradilan dan sedikit mengenai hukum dan kasus yang akan ia jalani saat ini. Dan menyuruh Hyun So agar tidak mengatakan sepatah kata pun mengenai kasus tersebut. Dan tentu saja semua telah dilimpahkan kepada kuasa hukumnya. Ya, istilahnya si Pak Han ini akan tahan badan lah kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian atau bahkan wartawan yang datang. Nah, untuk sekedar informasi bahwa di dalam dunia hukum itu ada yang namanya istilah presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah, di mana seseorang itu kita nggak bisa hakimi bahwa dia bersalah atau dia pembunuh sebelum adanya ketok palu dari hakim atau putusan yang ingkrah. Nah, dari sudut pandang itulah sang pengacara ini, Pak Han, melihat Hyun So seorang yang mencari keadilan, bukan seorang pembunuh yang sadis. Nah, kira-kira begitulah. Nah, Pak Han juga ini menjelaskan bahwa Pak San Bum merupakan polisi yang mengumpulkan bukti-bukti sekecil apapun agar kasusnya bisa terangkat. Namun, Hyun So mengatakan bahwa Pak San itu orangnya memang baik dan tidak mungkin dengan sengaja mencari-cari kesalahan agar tersangka semakin berat hukumannya. Nah, Pak Han yang memang sudah menelan asam garam dalam dunia hukum mengatakan bahwa tidak ada orang baik di sana. Yang ada hanyalah mereka hidup dengan keadilan yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan polisi yang mencari keadilan dengan akhir yang bahagia hanya ada di film-film. Waduh. Nah, intinya Pak Han ini menyuruh agar Hyun So berhati-hati. Jangan sampai terkena jebakan Batman, cuy. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat bahwa Pak San Bum mengambil salah satu barang bukti di TKP, yaitu obat asma Hyun So. Nah, kemudian Pak Han pergi untuk mendampingi kliennya yang sedang berperkara. Nah, kita kembali ke Pak San Bum yang sedang menginterogasi ayah angkat dari Gukwa, si korban. Dan kemudian dia meminta persetujuannya untuk dilakukan otopsi terhadap mayat Gukwa. Lalu kemudian ayah dan ibu Hyun So datang untuk menemuinya di dalam sel, yang mana pembicaraan mereka sudah disiapkan untuk direkam oleh Pak San Bum. Nah, untungnya pengacaranya segera datang dan menyuruh mereka berhati-hati berbicara karena pembicaraan tersebut sedang diawasi. Dan pada saat Pak Han mau pulang, dia bertemu dengan seorang wartawan yang sedang mencari berita mengenai kasus pembunuhan Gukwa. Tapi tentu saja Pak Han tidak memberikan informasi kasus tersebut. Tapi si wartawan tersebut mencari jalan lain dengan mengajak salah satu polisi yang ada di sana untuk makan bersama dengan imbalan informasi kasus pembunuhan Gukwa. Nah, di sini kita sudah kebayangkan apa yang bakal terjadi dengan pemberitaan. Nah, di sisi lain, Pak San Bum berupaya mencari cara agar Hyun So mengakui bahwa dia pelaku pembunuhan itu. Dia menyogok anak buahnya dan menyuruhnya keluar. Kemudian memberikan obat asma Hyun So yang diambil dari TKP. Dan tentu saja hal tersebut melanggar aturan yang berlaku di sana, yang mana dia seolah membujuk Hyun So untuk melakukan pengakuan tanpa didampingi kuasa hukumnya. Dan tentu Hyun So mengingat pesan dari Pak Han dan tidak berbicara apapun mengenai kasusnya. Nah, karena Pak San ini udah kehabisan akal, Hyun So juga tidak mau mengakui bahwa dia pelaku kejahatan. Nah, dia mengumpulkan semua bukti-bukti yang cukup kuat walaupun tanpa pengakuan dari tersangka. Dia melimpahkannya ke kejaksaan. Dan pada saat yang sama, berita mengenai kasus Hyun So beredar di internet. Yang mana itu semua karena ulah dua orang oknum tadi bersama wartawan. Tentu kasus ini akan makin rumit karena atensi publik akan semakin luas.
25만 이제 더 시작. Dan akhirnya Hyun Soo dibawa ke pengadilan untuk pertama kalinya. 좀 하나. Di sisi lain, Park San-bum menggeledah rumah Hyun Soo untuk mengambil barang bukti seperti obat-obatan, buku-buku yang kira-kiranya bisa menjadi barang bukti di persidangan nanti. Kemudian dia menemui jaksa yang akan mengambil alih kasusnya di pengadilan. Dia bernama Jaksa An. Dan proses peradilan pertama Hyun Soo pun dimulai. Nah, pada saat proses persidangan ini, hakim memulai persidangan, kemudian jaksa membacakan dakwaannya, beserta bukti-bukti yang memberatkan. Namun Hyun Soo tetap tidak mengakui bahwa dia bukan pelaku pembunuhan tersebut, dan tidak mengakui tuduhan jaksaan satupun. Di samping itu, pengacara Han membela Hyun Soo dengan dalil bahwa Hyun Soo merupakan mahasiswa dengan catatan kepolisian yang bersih, dan sangat tidak mungkin bahwa dia melakukan pembunuhan sadis semacam itu. Mulai dari sini pertarungan antara jaksaan dan pengacara Han mulai memanas. Dan akhir dari persidangan pertama pun selesai dengan hasil Hyun Soo tidak mengakui sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Nah, setelah melewati persidangan tersebut, kepala polisi San-bum mendatangi Hyun Soo untuk dibawa ke penjara sebagai terdakwa kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang sadis. Dan untuk pertama kalinya, Hyun Soo menghirup ngerinya udara penjara. Dan episode 2 pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Linknya gue simpan di deskripsi. So, jangan lupa tinggalkan pesan-pesan kalian di kolom komentar di bawah. Nah, gue Adit Bugi. See you di next video. Bye.